Tie it in a circle and put it around his arm. Where, Russell? Where do I have to fucking size belly fucking hang it on? Mark, please! Please, Mark, please! Get, don't do it now! No! Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua selalu sehat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin saat sekarang kondisinya sedang kurang sehat, kita doakan agar kesehatannya bisa segera pulih kembali. Amin. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Kajaki atau Kilo 2 Bravo yang diproduksi tahun 2014 lalu dan disutradarai oleh Paul Katis. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata yang dialami oleh sekelompok tentara Inggris tahun 2006 lalu saat sedang bertugas di Afghanistan, di mana mereka harus menghadapi sebuah situasi berbahaya dan mengancam nyawa mereka yang kala itu terjebak di tengah ladang ranjau yang dicurigai sengaja dipasang oleh tentara Rusia saat pendudukan mereka di Afghanistan 25 tahun sebelumnya. Ya, lalu bagaimanakah para tentara Inggris ini melewati situasi berbahaya itu? Dapatkah mereka keluar dari area ladang ranjau itu dalam keadaan hidup? Tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang tentara medis yang bernama Tuck sedang asik berenang di sebuah danau, yang lantas kemudian tiba-tiba terkejut dan kesal pada dua orang warga lokal yang masih berusia remaja. Kedua remaja ini diketahui sedang berburu ikan menggunakan peledak khusus yang saat itu membuat Tuck sangat terkejut. Ia lalu mendatangi dan memarahi mereka. Karena tidak mengerti dengan apa yang diucapkan Tuck, kedua remaja ini hanya tertawa saja. Lalu Tuck didatangi oleh kedua rekannya, menenangkan hatinya dan mengajak berbicara kedua remaja itu, serta meminta 2 ekor ikan hasil tangkapan mereka. Scene film kemudian berpindah menunjukkan sebuah helikopter yang mendarat dan menurunkan beberapa perbekalan serta tambahan anggota tentara yang akan ikut bersama pasukan lainnya. Anggota baru ini lalu dibawa ke markas mereka yang terletak di dataran tinggi dan menghadap ke bendungan Kajaki, Afghanistan Selatan. Scene film juga memperlihatkan beberapa tentara Inggris yang sedang memberikan arahan kepada pasukan ANA, sebutan bagi pasukan tentara Afghanistan. Sesampainya di markas, Jay lalu mengajak anggota baru mereka ini berkeliling untuk memperkenalkan area itu kepadanya. Di sore harinya, para tentara ini juga kemudian tampak sudah menduduki pos jaganya masing-masing untuk memantau area sekitar. Dan saat malam hari juga, mereka melihat adanya pergerakan musuh yang tidak jauh dari posisi mereka, lalu melakukan kontak radio komunikasi kepada sesama mereka dan menembakkan mortirnya ke arah musuh tersebut. Keesokan paginya, mereka melihat adanya pergerakan musuh yang tampak sedang melakukan kontak dengan warga sipil. Tidak diketahui apa yang mereka lakukan, namun kecurigaan kedua tentara Inggris ini sedang terjadi pemerasan terhadap warga sipil. Sehingga mereka pun melakukan patroli di area sekitar sekaligus bermaksud memantau lebih dekat pergerakan musuh tadi. 3 orang dari mereka lalu berangkat dan saat akan melewati sebuah lembah di antara dataran tinggi itu, mereka tidak lupa menjalankan prosedur standarnya untuk mengecek komunikasi radio sehingga bisa tetap terhubung ke markas. Okay. Setelah memastikan radio aman, mereka lanjut menuruni lembah itu dan saat melewati sebuah bekas dasar sungai yang sudah kering, seorang dari mereka yang bernama Stu Hell menginjak sebuah ranjau dan mengalami luka cukup parah yang membuat kedua orang rekannya ini panik. Dan karena kondisi lembah itu yang cukup dalam, komunikasi radio mereka pun tidak dapat mereka lakukan dengan maksimal, sehingga seorang dari mereka harus kembali ke markas untuk meminta bantuan. Rekan-rekan lainnya yang mendengar berita itu pun kemudian bergegas mendatangi lembah tersebut. Dan setelah melihat kondisi Stu yang sudah tidak berdaya, beberapa dari mereka hanya bisa berusaha menghiburnya sembari melakukan tindakan pengobatan awal guna menghilangkan rasa sakitnya. Selain mengambil posisi di dataran tinggi untuk menjaga area sekitar, mereka juga menandai jalur yang dirasa sudah aman untuk dilewati, serta menyisir area sekitar dan menandai tempat yang ada ranjaunya dengan pita merah. Setelah berhasil menangani Stu Hell dan jalur juga dirasa sudah aman untuk dilewati, mereka kemudian memindahkannya ke tempat yang aman. Mark yang memimpin dan mengamankan TKP tersebut kemudian mempersilahkan Stu Pearson dan anggotanya yang sudah membantu menyisir lokasi tadi untuk kembali ke posnya masing-masing, sembari mereka menunggu tim evakuasi datang. Namun saat mereka meninggalkan lokasi tersebut,
Stu Pearson tanpa sengaja menginjak lagi sebuah ranjau yang luput dari penyisiran mereka. Situasi yang tadi sudah bisa mereka kendalikan, kini mendadak menegangkan lagi. Mark, Ken, dan Alex yang tidak jauh dari posisi Stu Pearson kemudian memberikan pertolongan pertama padanya. Tidak lama setelah itu, tim evakuasi pun tiba. Namun ternyata helikopter yang datang ini bukan berjenis Black Hawk seperti yang mereka minta. Helikopter ini berjenis Chinook yang tampaknya tidak memungkinkan untuk bisa melakukan evakuasi di ladang ranjau seperti itu. Ditambah lagi miskomunikasi yang terjadi sehingga helikopter ini pun mendarat sangat dekat dengan mereka. Karena suara bising yang sangat keras, komunikasi di antara mereka pun semakin sulit. Ditambah lagi awak helikopter ini tidak bisa memahami bahasa tubuh yang disampaikan padanya. Helikopter ini pun memutuskan untuk terbang lagi, dan saat itulah kejadian yang mereka khawatirkan terjadi. Bebatuan kecil yang menggelinding ini memicu ledakan ranjau lainnya, yang membuat Mark dan Alex terkena ledakannya, sementara Ken tampak tidak mendapat luka yang cukup serius. Alex yang juga seorang medis ini kemudian dievakuasi kembali ke markas, meninggalkan Ken yang saat ini bingung harus berbuat apa. Sehingga ia pun meminta arahan dari Tuck yang sedang menjaga Stu Hell. Tuck terlihat sangat syok dan habis akal dengan kejadian barusan. Ia juga semakin bingung untuk berbuat sesuatu. Di satu sisi ia harus menjaga Stu Hell, di satu sisi Mark dan Stu Pearson juga membutuhkan penanganan. Sementara pergerakan mereka dibatasi oleh ranjau yang mengelilingi korban yang sudah terluka. Ia pun meminta Ken untuk memeriksa persediaan obat di ransel yang ada di dekatnya. Namun sayang, di ransel itu hanya tersisa morfin saja. Lalu Jay melemparkan baju dan sabuk senjatanya kepada Ken, bermaksud dijadikan perban untuk menutupi luka di lengan Mark yang sudah sangat parah. Ken berusaha semampunya membantu Mark, namun ia tidak dapat mengendalikan situasi itu dan tampak sangat putus asa. Tie it in a circle and put it. Where, Russell? Where do I some fucking size belly fucking and get on? Mark, please! Please, Mark, please! Tuck juga sudah tampak sangat depresi dengan keadaan itu. Ia pun memutuskan untuk kembali ke tengah ladang ranjau itu dengan cara menjadikan ranselnya sebagai pijakan. Beruntung, Tuck belum terlalu dekat dengan mereka saat David Prosser melemparkan botol minuman kepada Ken untuk diberikan kepada Mark yang saat itu kehausan. Saat botol kedua tersebut dilemparkan, Ken tanpa sengaja menginjak lagi sebuah ranjau yang rupanya berada tepat di sampingnya. Tuck tidak bisa menangani semua korban sekaligus. Ia hanya berfokus pada Mark yang lukanya tampak lebih parah dari yang lainnya. Sehingga para tentara ini harus menangani diri mereka sendiri dan dipandu oleh Tuck. Setelah cukup lama menunggu, regu penyelamat pun datang dan berhasil mengevakuasi mereka dari tengah ladang ranjau itu tanpa ada satu orang pun yang mati. Oke teman-teman, mungkin segitu aja dulu alur cerita film Kajaki ini yang bisa saya sampaikan. Sebuah film yang sederhana ya, tapi cukup menegangkan. Apalagi saat menonton filmnya secara utuh. Kita akan melihat akting natural dari para aktor ini yang berdialog mengalir begitu saja, seakan-akan tanpa skrip, yang membuat film ini terlihat sangat realistis, seolah-olah ingin menggambarkan situasi yang sangat mirip dengan kejadian nyatanya. Silahkan like kalau kalian suka video ini dan dislike kalau tidak suka. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan ketika nanti kami mengupload video terbaru. Akhirnya saya William pamit undur diri, terima kasih sudah memperhatikan, tetap jaga kesehatan ya dan sampai jumpa di video berikutnya.